Halo, selamat datang lagi di channel YouTube gua. Kali ini gua lagi sama Asep ya guys. Itu memang awalnya suka bikin puisi. Gimana sih caranya jadi DUP gitu kan? Tapi itu skenario udah jadi sebenarnya. bikin apa? Vlog. Wah, kecelakaan bro. Banyak asep guys. Gak apa-apa lah, kita sambil ngerokok lah. Oh, ngerok bareng ya. Jadi gua nih hari ini di channel Sabasi ini banyak banget sih gua, ya mungkin semua orang ya, karena kita kan emang hidupnya nih kalangan bawah ya, Iya. sederhana gitu kan. Terus juga banyak banget temen gua, temen lu, dan juga yang lainnya yang gua lihat juga apa di dunia medsos kayak ngalamin, ya dulu gue juga pernah ngalamin sih, kayak ngalamin apa ya, keluh kesah kehidupan, terus kok kayak gini-gini aja misalkan gitu loh hidupnya gitu loh. Ya itu. Semua orang pasti punya masalah, Betul. guys. Semua orang punya masalah. Betul. Semua orang punya apa namanya, ujiannya masing-masing. Kok lu jahil? Ujian. Gue ya tahu sih. Tinggal kita mampu nggak? Kita butuh solusi sebenarnya. Nah, ya. Orang datang ke tempat yang lebih paham ya, untuk masalah psikologi, untuk masalah psikiatris, untuk masalah pokoknya intinya yang masalah-masalah kejiwaan, masalah motivasi, masalah apa, sebenarnya udah banyak sebenarnya caranya gitu. Lo tinggal lihat di YouTube juga udah banyak, udah berjejer sebenarnya. Lo baca buku psikologi juga udah banyak gitu ya. Tapi kan sebenarnya orang bercerita kepada kita, sebenarnya ada berapa kemungkinan. Ada yang pertama, dia cuma pengen didengar. Apa sih masalah dia? Cuma pengen didengar. Dia cuma pengen didengar doang gitu. Ada yang butuh solusi gitu kan. Ada yang butuh apa namanya? Itu tadi, kalau umpamanya lo punya masalah terus lo datang gitu ya pada orang gitu ya. Bukan ketika misalnya lo didatangin sama temen lo, dia cerita sama lo, bukan berarti dia minta saran, enggak, dia cuma minta didengar sebenarnya gitu. Oke. Nah, Ya, gue ya, memperlakukan semua teman-teman gue ketika ada masalah gitu ya, teman deket kayak gitu ya, ataupun teman jauh gitu kan. Gue cuma lihat dia cuma pengen didengar sebenarnya. Kadang-kadang cuma gitu. Kalau solusi atas segala macam sebenarnya ada di dalam diri lo sendiri. Ya, Lo nggak perlu repot-repot sebenarnya. Ada di dalam diri lo sendiri. Seperti misalnya, kok gue begini-begini aja ya, gitu. Gak akan ada yang bisa berubah pada diri lo kalau lo juga lo begitu-begitu aja, gak akan ada yang bisa gitu. kadang Sebelum lo diri lo berubah sendiri gitu loh. Apa si pencerita juga kadang juga apa namanya, sebenarnya udah tahu ya, sebenarnya dia udah tahu apa yang dia harus lakuin dan kenapa masalahnya gitu kan. Oh ternyata gue begini misalkan, terus yang mesti gue lakuin mungkin kayak gini selanjutnya buat supaya gue terlepas dari masalah itu. Jadi bener sih, memang terkadang juga kayak lebih kayak pengen lepasin aja gitu, berarti kan dia pengen ngelepasin aja Pengen sih. ngelepasin unek-unek Gitu, dia, gitu. kekesalan dia, baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja, baik itu di lingkungan pertemanan, pergaulan, kan banyak gitu ya. Kalau misalnya lo belajar gitu ya, lo belajar dulu sih, gue pernah belajar ya, walaupun belum sempat kelar ya. Misalnya ada tiga ranah misalnya pendidikan. Wah, kalau ngupas tuh panjang banget gitu ya. Ada yang di sekolah, ada yang di lingkungan, ada yang di apa namanya, keluarga gitu ya. Nah, itu kan seseorang itu belajar dari tiga tempat tersebut gitu ya. Nah, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan pertemanan atau sosial yang lain. Nah, orang kadang-kadang banyak aja gitu loh masalah yang nggak bisa ya, tidak bisa disebutkan masalahnya apa, tetapi sebenarnya mereka cuma pengen berkeluh kesah. Mereka sebenarnya pengen didengerin doang gitu. Kayak ada anak kecil, bukan anak kecil lah, maksudnya anak sekolah gitu ya. Mereka cuma pengen didengar, tapi orang tuanya nggak sempat untuk ngedengerinnya. Kadang kan kayak gitu ya. Mereka tuh cuma pengen didengar gitu. Mereka pengen didengar gitu. Udah itu aja. Sebenarnya jadi pendengar yang baik sih kalau gue tepatnya. Gue tuh selalu menjadi jadi pendengar yang baik aja. Mereka cerita, kalau gue sih gitu. Nggak pakai repot gue.
Mereka datang, mereka pengen didengar, udah tanpa harus memberikan solusi. Sebenarnya tanpa harus memberikan solusi, mereka juga sudah cukup untuk melepaskan unek-unek dia gitu loh. Tapi menurut lu ya, kalau oke, misalkan dia udah cerita gitu ya. Terus kalau misalkan itu juga nggak ada efeknya ke dia, misalkan dia udah bisa cerita terus dia tetap dengan kondisi yang sama gitu, apakah itu juga apa namanya dia nggak sepenuhnya, atau gua nggak ngerti apa dia emang apa namanya nggak berhasilkah dengan cara itu gitu loh. Kan gue tidak memberikan saran. Jadi kalau umpamanya ada orang yang mungkin memberikan saran sedikit demi sedikit gitu ya, tetapi kalau misalnya tidak ada perubahan juga, ya mungkin harus pindah tangan kali ya gitu kan. Mungkin bukan gua juga gitu Gua kan. berarti Masih ada dong iya, yang lebih paham dari gue gitu kan. Lah juga arahin aja, lu coba datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater gitu. Jadi, nggak harus gue juga gitu. Tapi kalau ketika ada saran yang mereka nerima, terus mereka ngelakuin dan itu ada perubahan pada diri dia, ya gue bersyukur gitu, ternyata saran gue didengar. Tapi kalau enggak juga, terus dia udah ke psikiater, dia nggak berubah juga, sebenarnya masalahnya ada di dalam diri lo sendiri yang kalau nggak mau selesaiin gitu loh. berarti balik lagi, ini juga bicara soal chemistry lagi, kecocokan ya, balik lagi ya. Kalau kita ngobrol sama orang yang emang tempat curhat kita yang setuju juga, berarti buat apa namanya si pencerita juga harus tahu gitu, ketika dia pengen cerita, lu juga harus tahu berarti kan, ini menurut gua pas ya sih kalau sama dia gitu, cerita ini ke dia gitu ya. Ya kita jangan sampai salah tempat juga men, jangan salah tempat guys gitu cerita, takutnya nanti ya dia cerita sama orang yang tidak tepat, akibatnya jadinya lu punya masalah, tersebarlah masalah lu sama orang-orang yang lain gitu. Atau enggak ya, kadang juga kayak berarti kayak kurang gimana gitu ya kalau bisa cerita ya, kayak nggak pas gitu ya. Betul, kayak gue punya teman gitu, banyak ya teman gue, banyak ya. Enggak, gue nggak ceritain masalah lu juga kalau datang ke gue, enggak. Gue punya teman misalnya, gue selalu menyebutnya buddy itu buddy gue gitu kan ya. Jadi buddy itu tempat gue cerita. Sometimes dia juga begitu ke kubu gue gitu loh. Sometimes dia juga begitu ke gue. Misalnya dia punya masalah apa gitu, dia cerita ke gue. Atau dia punya cerita apa hari ini, dia cerita ke gue. Gue juga begitu sebaliknya. Gue menamakan dirinya buddy, gitu. Buddy gue gitu kan. Body language. Jadi ada baiknya juga kita punya buddy gitu loh, buddy kita gitu, teman kita yang bisa kita buat cerita gitu loh, yang nggak bosen dengerin kita cerita deh gitu aja gitu, siapa ya gitu. Nah siapa gitu. Tapi kalau umpamanya lo sanggup memendam itu sendiri dan lo sanggup untuk cuma bisa cerita sama Allah, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa juga lo cerita sama Allah gitu. Kan tempat yang paling enak cuma Allah buat cerita. Dia kan tempat kita buat ngadu sama siapa lagi gitu, yang maha kuasa lah. Berarti apa namanya, kembali lagi ke si pencerita ya. Iya. Gitu. Gimana dia bisa apa namanya mencari tempat gitu, terus juga balik lagi ke orang yang tepat, yang menjadi tempat untuk dia sharing gitu kan. Terus juga apa namanya, ya balik lagi nantinya ketika dia dapat saran atau cuma sekedar melepaskan itu, ya kembali lagi nanti ke dia menjalaninya seperti apa gitu kan. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya manusia itu nggak bisa telepon siapa tuh? Gue sih lihatnya manusia itu butuh didengar, manusia itu butuh untuk bercerita, storytelling. Nah ini pelajaran juga sih sebenarnya gitu ya, buat orang tua gitu ya. Waduh, Buat orang tua ini pelajaran juga gitu loh. Kadang anak tuh pengen denger hari ini tuh ngapain aja. Setiap habis pulang sekolah, entah itu pulang ngaji, entah itu pulang dari mana, tanyalah anak itu habis ngapain aja. Mereka suruh cerita.
gitu loh, cerita ada apa sih gitu loh, hari ini kamu kenapa, hari ini gimana gitu loh. Kan dia jadi dari hal tersebut dia nggak akan bisa bohong sama orang tua gitu loh. Kalau udah orang tuanya juga udah tertutup, ya anak jadi salahin anak kalau tertutup gitu loh, jangan salahin gitu, karena anaknya juga orang tuanya juga tertutup gitu loh. Ya berarti kan juga jangan cuma sekedar pengen didengar berarti ya. Ya itu kan. Ada banyak juga gitu loh orang tua yang memang terlalu banyak apa ya ngedengerin ya ala kadarnya gitu, tapi lebih banyak pengen jadi sosok yang didengarkan gitu, karena ya balik lagi karena mungkin orang tua kan. Dan juga sih sebenarnya ada juga yang ngerti tapi anaknya. Kembali lagi ke tiga tempat tadi, sekolah, lingkungan, ya kan, sama rumah. Bagaimana rumahnya udah bener, di rumahnya mereka udah bener, diajarnya bener gitu kan. Terus dia keluar rumah, di sekolahnya bener, ternyata lingkungan pergaulan dia yang salah kan gitu. Kembali lagi nih, ada salahnya di mana nih dari ketiga tempat tadi, gitu aja. Ya antara lingkungan 3 titik itu lah. Nah itu nanti kalau udah ketemu, pasti ketemu misalnya gitu, oh udah tinggal tarik lagi, tugas orang tua narik lagi, orang tua narik lagi supaya anaknya nggak kejebur gitu loh, saling diingatkan, tapi tidak membatasi mereka untuk bergerak, biarkan mereka bersosialisasi, tetapi ada koda, istilah kata ada waktunya untuk berhenti gitu loh, jangan diumbiar gitu, jangan, tetap aja harus atas pantauan gitu. Itu sih udah masalah ya, itu udah trouble, itu udah masalah banget gitu. Kalau ada masalah, kita kan kebaca kalau lagi ada orang datang cerita kan gitu, tapi kan ceritanya banyak. Ya banyak sih, bisa beragam sih, bisa tentang apa gitu kan gitu. Ada orang yang dia tuh ngepost apa segala keluh kesahnya itu di media sosial gitu. Nah itu dia. Kan balik lagi kan ketika kita bercerita sama orang kan ada perhatian kan. Kalau gue sih bilangnya jadi lebay ya gitu. Kalau gue bilangnya lebay, setiap masalah langsung di sosmed, bagi gue lebay gitu, bagi gue gitu kan. Tapi itu hak pribadi manusia dong, bebas mengekspresikan diri. Mereka mau mungkin itu cara dia untuk mengekspresikan setiap masalah, mungkin itu cara dia untuk gue punya masalah, gue nggak punya teman cerita, akhirnya dia bisa bercerita lewat tulisan, why not gitu loh, gitu kan. Kali aja jadi cerita pendek, jadi suara ya istilah yang di FTV itu ya kan, curahan istri-istri itu ya kan, ya kenapa enggak gitu loh, kan bisa jadi cerita, jadi bahan cerita. Kalau bagi gue, kalau menurut gue, pandangan kita sih, sudut pandang saya gitu, menurut gue gitu kan. Kalau gue sih bilangnya ya sah-sah aja lah, itu hak pribadi, mereka mau cerita di sosmed boleh, silakan monggo gitu kan. Tapi harus terima resikonya ketika nanti ada orang yang kepo, ada orang yang ada orang nanti ada yang bergunjing, si ini ada kenapa ya kok dipasang status, si ini kenapa ya, itu hak dia sih sebenarnya gitu kan. Tapi ntar kan jadi orang jadi bertanya-tanya, ada apa, sepertinya ada masalah gini gitu kan. Jadi orang yang jadi banyak nanya kalau bagi gue gitu kan. Tapi sah-sah aja, itu hak pribadi. Kalau gue gitu sih nilainya, itu hak pribadi mereka, biarin aja. Mungkin orang jadi tahu masalah dia dengan bangga, kalau masalah dia orang tahu, dia merasa dirinya paling susah gitu loh, biarin, sah-sah aja. Yang penting kitanya jangan terpancing, kitanya jangan ikutan kepo gitu. Gue sih sah-sah aja ya. Iya, balik lagi ke ini ya, ke tingkat kenyamanan dia ya. Ketika dia share keluh kesahnya itu kan. Orang bisa lihat ya kan. Orang bisa lihat, orang bisa tahu. Ih gila, gue lagi sedih, yang nge-like gue banyak loh gitu kan. Nah, kalau dia merasa bangga, oh berarti kesedihan gue bisa dirasakan oleh semua. Mungkin dia merasa, oh banyak yang nge-like, oh mungkin kesedihan gue banyak yang ini ya bisa sama gue. Iya, nilai poin lah. Ya, oke. Gue sih pernah gitu ngalamin ketika gue ya pernah ketika gue punya masalah, gue coba posting di medsos ya nggak lama sih gitu, nggak lama kebahagiaan itu, tapi keresahan itu muncul lagi setelah ya kan selesai story itu kan juga ada jangka waktunya kan. Iya gitu loh, nggak bisa lama juga, kadang kalau misalnya ngepost juga pasti kependem gitu loh. Ya nggak lama gitu loh,
effortnya gitu. Kadang cuitan orang ya kan, lo harus terima. Betul. Lo harus terima tuh, orang pada cuitin apa lo harus terima. Kadang ada juga Gitu orang kan. kayak apa sih gitu. Terus sih Ada orang yang nggak nyautin, tapi ada juga orang yang nyautin, ada orang yang cuma nyinyir doang, ada. Lo harus terima. Kalau lo mau ngupload sesuatu di medsos, lo harus terima, positif maupun negatif lo harus terima. Sebenarnya gitu aja sih bagi gua. Cuman ya nggak sepenuhnya sih kalau menurut gue, ya nggak sepenuhnya tuh orang itu bakal antusias banget untuk cari tahu terus mau bantu gitu. Enggak, belum tentu. Sampai ngebantu. Siapa tahu orang itu cuma pengen ngetawain lo di belakang lo, kalau lo tahu juga. Iya kan? Lebih banyak itu sih. Orang bahagia banget lo lagi susah, orang bahagia. Awalnya cuma pengen oh iya cuma oh iya doang. Ujung-ujungnya ntar gimana lagi kan gitu. Tapi ya udah, tempat yang paling baik kita cuma sama Tuhan, sama yang Maha Kuasa. Kalau bagi gua gitu, bagi gue. Kalau udah nggak ada temen, kalau lu udah nggak punya teman-teman udah sama Allah doang yang paling gampang. Kalau gua gitu. Dan gua selalu bukan ngajarin, gua cuma ngasih tahu sama orang. Pasti gitu aja. Lu serahin dulu dia sama Allah gitu. Tergantung lo nya. Ketika lo serahin semua masalah lo sama Allah gitu, lo kasih, lo cerita sama dia gitu ya, udah paling tenang gitu, sebenarnya udah paling tenang. Ya kalau udah ada orang yang misal lo punya teman yang gue bilang tadi, ada buddy lo, terus ada teman yang bisa lo ajak cerita, ya silakan gitu. Lo cerita di orang yang tepat, jangan sampai lo cerita dengan orang yang salah. Itu sih inti. Kalau gue sih pengalaman pribadi gitu, ketika gue ada masalah gitu ya, cuma bisa cerita aja gitu, tanpa harus cerita juga mungkin Allah juga tahu kok gitu. Kita punya masalah apa gitu. Gue cuma lari ke masjid aja sih sebenarnya gitu. Kalau gue lagi ada masalah santai, kalau nggak belum sanggup untuk bercerita, kadang kan butuh kesanggupan cerita sama orang. Lo punya masalah, lo butuh waktu. Ya kadang butuh tempat juga gitu. Karena ya kalau misalkan ke Tuhan ya kan, itu kan juga nggak mesti di masjid juga sih. Ya bisa di rumah juga sih. Iya, bisa di Di rumah atau bisa misalkan menurut gua lu bisa sambil ngendarain gitu loh, sambil di jalan, dari motor, dari mobil, lu sambil berkeluh kesah juga. Itu juga ya pengalaman pribadi. Kembali lagi, kalau kita punya masalah ya serahin dulu sama yang di atas, sama bukan yang di atas genteng ya. Kalau serahin sama Allah. Dia serahin.